Sahabat Qurani Malam yang terkasih, renungan kita pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yos Fernandes Wamatus, calon imam diocesan Keuskupan Palangkaraya. Sahabat Qurani Malam yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes Wamatus dalam renungan harian Qurani Marum pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Matius. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada orang yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang dua poin penting atau dua hal penting. Yang pertama adalah Injil mau mengatakan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah takut mewartakan kebenaran. Entah itu kebenaran iman atau kebenaran-kebenaran moral lainnya yang kita pegang, yang kita anut, yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Berpeganglah pada kebenaran dan jangan pernah berpaling dari kebenaran. Itu adalah pesan pertama yang hendak dinyatakan, yang hendak diajarkan oleh Injil pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, dalam Injil Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang akan suka dan senang kepada kita karena kebenaran yang kita imani, karena kebenaran yang kita anut, karena kebenaran yang kita pegang. Akan ada saja orang yang tidak suka kepada kita karena kebenaran yang kita pegang, karena kebenaran yang kita imani dan yakini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman para martir kita mengetahui dan menyadari bahwa kalau kita beriman kepada Kristus, berpegang kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus, maka kita pun harus siap dan rela menanggung banyak penderitaan. Para martir disiksa, dianiaya, hidup mereka dikejar-kejar, dan bahkan mereka mati, wafat karena beriman kepada Kristus. Pengalaman para martir mengingatkan kepada kita, kalau kita berpegang pada suatu kebenaran, maka kita harus siap untuk mengalami berbagai macam pencobaan, pertentangan, dan bahkan terancam untuk dibunuh. Itu adalah pengalaman para martir yang mengingatkan kepada kita untuk
setia dan berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri sudah mengingatkan tentang konsekuensi dan kondisi yang akan kita alami kalau kita beriman kepada Kristus, kalau kita berpegang pada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus, yakni harus siap untuk menanggung segala pencobaan, pertentangan, dan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ikut Kristus berarti juga kita harus siap ikut melalui jalan salib. Yesus sendiri katakan, seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Yesus yang adalah guru sudah melalui dan melewati jalan salib untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan penebusan bagi kita. Maka sebagai murid, kita juga harus siap melalui jalan salib itu untuk memperoleh sukacita dan kegembiraan di kehidupan kekal. Untuk memperoleh surga, kita harus melalui banyak penderitaan untuk mendapatkan sukacita dan kegembiraan yang datang dari Kristus sendiri. Seorang murid yang baik tentu akan mengikuti apa yang baik yang telah diajarkan oleh sang guru. Dan sebagai murid Kristus, kita perlu untuk meneladan, untuk mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Kristus dan dilakukan oleh Kristus sendiri. Kristus sudah melalui jalan salib. Kita pun perlu juga siap untuk melalui jalan salib. Yesus mengajarkan kita, memberi contoh tentang bagaimana harus bertahan pada kebenaran. Yesus tetap bertahan pada kebenaran yang diajarkan olehnya, yang diwartakan olehnya. Meskipun ada penghinaan, cemoohan, penderitaan, bahkan dihukum mati, Yesus sama sekali tidak berpaling dari kebenaran yang diwartakan, yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Dan Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Yesus sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sanggup bertahan pada kebenaran meskipun kita harus berhadapan dengan berbagai pertentangan, penderitaan? Apakah kita sanggup? Mari kita jawab pertanyaan itu melalui cara hidup kita, melalui praktik hidup harian kita. Kita jawab semua itu dengan aksi nyata. Bukan hanya bilang saya sanggup, tetapi kita tunjukkan kesanggupan kita melalui perbuatan kita, melalui perkataan-perkataan kita, melalui pikiran-pikiran kita. Semoga seluruh hidup kita menjadi suatu pernyataan kebenaran yang datang dari Kristus sendiri. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal kedua yang juga mau diingatkan, diajarkan oleh Injil pada hari ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dan karena kita berharga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan mengabaikan kita. Tuhan akan selalu dan senantiasa menyertai kita, mendampingi kita. Dan sebagai orang yang dihargai, sebagai orang yang selalu disertai dan didampingi oleh Tuhan, maka sudah semestinya bahwa kita tetap setia dan berpegang pada Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan Kristus. Jangan sampai kita mengkhianati Dia yang sudah setia, mencintai, menghargai, dan mendampingi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ini berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun perkataan orang tentang kita, dan seburuk apapun orang memperlakukan kita, kita harus selalu ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari penghormatan dan penghargaan dari orang lain, apalagi harus melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, mengkhianati kebenaran hanya untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pewarta kebenaran dan juga mampu berlaku sebagai orang yang berharga dan terhormat di mata Tuhan. Salam
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'an Animarum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.